Malam turun perlahan. Kabut tipis mulai menyelimuti perbukitan di sekitar danau. Air permukaan tampak hitam pekat, berkilau samar di bawah cahaya bulan purnama. Angin dingin berhembus, membawa aroma lembab tanah basah. Seekor burung hantu melintas dengan suara sayapnya yang lirih. Dari kejauhan, terdengar suara air bergemuruh, seperti sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Seorang pemuda bernama Arif berdiri di tepian. Tubuhnya merinding meski ia mencoba tegar. Ia mendengar bisikan samar, seperti suara perempuan yang menangis. Suara itu datang dari arah danau, membuatnya semakin gelisah. Arif menyalakan senter, tapi cahayanya hanya menembus kabut tipis. Di balik kabut, muncul bayangan besar yang bergerak lambat. Arif terpaku, jantungnya berdegup tak terkendali. Bayangan itu semakin dekat, menimbulkan riak besar di permukaan air. Namun sekejap kemudian, semuanya kembali hening. Hanya suara jangkrik yang menemani keheningan malam. Arif merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara lirih seorang nenek tua dari desa bergema dalam ingatan Arif. Ia teringat cerita tentang seorang gadis cantik yang hidup berabad lalu. Gadis itu dikenal baik hati, tapi hidupnya berakhir tragis. Ia terjerat dalam cinta terlarang dengan ayah kandungnya sendiri. Dosa besar itu membuat langit murka dan bumi ikut bergetar. Pada suatu malam, tanah di tepi danau retak perlahan. Sang gadis terperosok, tubuhnya ditelan bumi. Tangisan dan teriakannya membuat seluruh desa ketakutan. Konon, dari tubuhnya lahirlah seekor buaya putih. Sementara ayahnya dikutuk menjadi ular raksasa tak kasat mata. Sejak itu, danau menjadi tempat terlarang bagi siapapun. Warga percaya buaya putih muncul setiap bulan purnama. Ia menjaga danau dari orang yang berniat jahat. Namun, orang yang datang dengan hati kotor akan ditarik ke dalam dasar air. Arif kini merasa legenda itu hidup di hadapannya. Kabut semakin tebal, menelan cahaya bulan di langit. Senter Arif bergetar, baterainya mulai redup. Tiba-tiba terdengar suara cipratan besar dari tengah danau. Arif menelan ludah, langkahnya mundur setapak. Di antara riak air, sesuatu berkilau putih muncul ke permukaan. Seperti punggung makhluk besar yang berkilau terkena cahaya bulan. Air bergolak, menciptakan gelombang kecil yang menjalar hingga tepian. Arif berusaha menguasai rasa takut, tapi tubuhnya gemetar hebat. Bayangan putih itu berputar mengitari danau, lalu menghilang seketika. Hanya bau amis menusuk yang tersisa di udara. Angin berhenti berembus. Suasana mendadak hening menyesakkan. Arif merasa ada sesuatu yang berjalan di belakangnya. Namun, saat ia menoleh, hanya ada pepohonan yang berdiri diam. Telinganya mendengar lagi suara tangisan lirih. Kali ini, tangisan itu begitu dekat, seolah tepat di sampingnya. Air di tengah danau tiba-tiba bergejolak lebih keras. Sebuah kepala besar muncul perlahan dari permukaan. Kulit putihnya berkilau pucat. Matanya merah menyala. Sosok buaya putih raksasa itu menatap tajam ke arah Arif. Riak air menghantam tepi danau, membuat tanah tempat Arif berdiri bergetar. Arif ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku pada tanah. Sosok buaya itu bergerak mendekat, menimbulkan pusaran air besar. Dari pusaran itu terdengar jeritan seorang perempuan. Jeritan yang sama dengan legenda sang gadis terkutuk. Arif menutup telinganya, tapi suara itu tetap menusuk. Buaya putih itu membuka mulutnya, memperlihatkan deretan gigi tajam. Di matanya, Arif melihat pantulan bayangan gadis berwajah pucat. Gadis itu menangis, air matanya bercampur dengan darah.
Suasana mencekam membuat Arif hampir kehilangan kesadaran. Namun buaya itu tiba-tiba menyelam kembali, meninggalkan riak besar. Air kembali tenang. Tapi Arif masih berdiri gemetar. Ia mendengar suara lembut, berbeda dari sebelumnya. Suara itu berkata agar manusia menjaga tanah dan leluhur mereka. Jika tidak, kutukan akan kembali menelan nyawa. Arif merasakan hawa dingin menyusup hingga ke tulangnya. Di kegelapan, ia melihat siluet gadis dengan rambut panjang terurai. Gadis itu menunjuk ke arah hutan, lalu menghilang dalam kabut. Arif jatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal. Ia sadar, legenda ini bukan sekadar dongeng tua. Danau Tolire menyimpan kutukan yang hidup hingga kini. Ia berdiri dengan lemah, menatap ke arah permukaan danau. Airnya kembali tenang, seolah tidak pernah ada apa-apa. Namun di kedalaman, sesuatu sedang menunggu. Malam purnama berikutnya, penjaga danau akan bangkit lagi, dan siapapun yang berniat jahat akan menjadi korban selanjutnya.